Bab 201 Kamu harus menjadi lelakiku. Wajah Long Haiseng masih muram, dan kemarahannya terlihat jelas. Dia berkata kepada Wolf dengan wajah dingin, siapa orang ini? Serigala itu buru-buru berkata, namanya Wang Ziming, dia berasal dari keluarga kecil di selatan Sungai Yangtze, dia punya 2 perusahaan di keluarganya dengan aset lebih dari 100 juta yuan, mereka hanya pemula, dan mereka tidak punya koneksi yang kuat. Long Haiseng berkata, Anda menyebarkan pesan atas nama saya, tidak seorang pun diizinkan berbisnis dengan keluarga Wang, jika tidak, itu berarti merugikan saya. Aku serahkan padamu, ini kesempatanmu untuk menebus kesalahanmu, keluarga Wang harus bangkrut dalam waktu 3 hari, Wang Ziming harus menjadi pengemis, jika kau gagal, kau akan menjadi pengemis. Serigala itu begitu ketakutan sehingga ia bergegas berjanji. Tenanglah, aku akan membuatmu puas. Dia dibebaskan karena urusan hari ini akhirnya berakhir, tetapi pada saat yang sama, dia mulai berduka untuk keluarga Wang yang menyinggung Long Haiseng dan tidak bisa mendapatkan pijakan di selatan Sungai Yangtze. Bukan hanya keluarga Wang yang kecil, yang dulunya merupakan perusahaan besar dengan aset puluhan miliar, musnah total dari selatan Sungai Yangtze setelah sepatah kata dari Long Haiseng. Tidak ada yang berani berbisnis dengan mereka. Kemudian mereka didesak oleh bank dan kreditor, dan rantai ekonomi pun putus. Hu Xiaoxian tertawa dan berkata kepada Liu Yuqing, kamu sudah selesai, kamu kehilangan Lamborghini karena BMW, sekarang kamu bahkan tidak punya BMW, kamu akan hidup dengan pengemis di masa depan. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini, dia telah kehilangan 10 juta yuan, kamu harus melepaskannya. Liu Yuqing berteriak putus asa kepada Wolf dan Long Haiseng, tidak dapat menerima kenyataan. Dia telah membayar harga yang mahal, menyerahkan harga dirinya, dan menanggung kegemukan dan kebodohan pacarnya untuk menjalani kehidupan orang kaya dalam mimpinya. Namun sekarang dia akan kehilangan segalanya karena mereka mengerjai Qin Haodong. Seluruh keluarga Wang menghadapi kehancuran. Serigala itu mencibir dan berkata, beraninya kau menyinggung naga besar, demi Dr. Qin, dia tidak langsung dibunuh, apa hakmu untuk menawar? Liu Yuqing tidak berani terlalu memprovokasi Wolf dan Long Haiseng. Dia menoleh ke Qin Haodong dan berteriak, apakah kamu membalas dendam padaku? Qin Haodong sedang menyuapi si kecil. Ketika mendengar ini, dia mendongak dan berkata dengan ringan, kamu terlalu banyak berpikir, kamu bukan apa-apa di mataku, aku tidak tertarik untuk membalas dendam padamu. Lalu kenapa Wang Ziming harus bangkrut, kenapa aku tidak punya apa-apa, tidakkah menurutmu kau bertindak terlalu jauh? Terlalu berlebihan, aku akan menunjukkan kepadamu sekarang jika aku tidak bertindak terlalu berlebihan. Qin Haodong berkata kepada Wolf, katakan padanya, apa yang Wang Ziming minta kamu lakukan? Dia memberiku 1,5 juta yuan untuk mematahkan semua kakimu dan kemudian membawa Nona Hu ke tempat tidurnya, kata Wolf. Qin Haodong berkata kepada Liu Yuqing dengan suara dingin, apakah kamu mendengarnya? Apakah kamu masih berpikir aku bertindak terlalu jauh sekarang? Demi menjadi teman sekelas lama, aku hanya mengusir sampah ini. Kau boleh mengorbankan harga dirimu demi uang. Kau boleh menoleransi dia merayu wanita lain di depanmu. Itu pilihanmu. Tapi aku tidak akan menoleransi kesalahannya. Dia akan membayar kesalahannya. Kau harus pergi. Mulai sekarang, kita tidak akan lagi menjadi teman sekelas. Kita akan menjadi orang asing. Petik 2. Liu Yuqing menatap Qin Haodong dengan tatapan rumit. Akhirnya, dia tidak berbicara. Dia berjalan keluar dari kompartemen selangkah demi selangkah seperti mayat yang telah kehilangan jiwanya. Wang Ziming dan Liu Yuqing bukanlah siapa-siapa di benak Qin Haodong. Karena masalah itu sudah selesai, mereka pun mulai menikmati makanan mereka. Setelah makan malam, Qin Haodong mengirim orang untuk mengawal Long Haiseng kembali. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Ouyang Sanshan, dia membawa Hu Xiaoxian dan anak kecil itu ke mobil. Qin Haodong sedang mengemudi sementara Hu Xiaoxian menggendong si kecil di tangannya. Bibi Xiaoxian, apakah kamu juga akan tinggal bersamaku? Tang Tang memeluknya di lehernya dan bertanya. Hu Xiaoxian berkata, aku tidak akan pergi ke rumahmu, aku akan pergi ke rumah ayahmu. Kenapa harus ke rumah papa, kamu mau jadi ibuku juga? Hu Xiaoxian melirik Qin Haodong lalu tersenyum. Ya, apakah kamu menyukainya? Aku suka, aku paling suka mama yang cantik, kata si kecil dengan gembira. Hu Xiaoxian menoleh ke arah Qin Haodong dan berkata, kau sudah mendengarnya, Tang Tang sudah setuju untuk bersama kita. Qin Haodong terdiam dan merasa itu terlalu tidak masuk akal. Apakah dia perlu izin putrinya untuk mencari pacar? Kembali ke Villa Lin, Qin Haodong mempersilakan Hu Xiaoxian naik ke atas terlebih dahulu, dan menidurkan anak kecil itu sebelum kembali ke rumah. Setelah memasuki pintu, ia mendapati bahwa semua lampu di semua kamar mati, hanya kamarnya sendiri yang menyala. Ketika dia membuka pintu, dia mendapati Hu Xiaoxian sedang berbaring di tempat tidurnya dengan rambut basah dan kulit kemerahan. Jelas bahwa dia baru saja mandi.
Yang terpenting, dia mengenakan gaun tidur berwarna merah muda, yang lebih ambigu daripada gaun tidur berwarna hitam. Kainnya lebih transparan dan lebih ringan, yang membuat seluruh tubuhnya tampak lebih seksi. Qin Haodong mengangkat tangannya dan menyentuh hidungnya yang demam, lalu berkata, "Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa sampai ke tempat tidurku? Apa yang akan aku lakukan, kau tidak tahu." Hu Xiaoxian berkata, melompat pelan dari tempat tidur seolah-olah dia tidak memiliki beban. Kemudian dia menyeret tubuhnya yang seksi ke arah Qin Haodong dan melingkarkan dua lengan seperti bunga teratai di lehernya. Suaranya begitu menawan hingga terdengar seperti meneteskan air. "Pria kecil, karena Tang Tang telah setuju untuk bersama, kamu harus bersamaku." "Ah, tidak, sebaiknya aku pergi ke ruangan lain." Qin Haodong menoleh dan ingin lari, tetapi dia ditarik kembali oleh Hu Xiaoxian. Dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, tidak semudah itu untuk lari, aku harus tidur denganmu malam ini." Sebagai seorang pria, Qin Haodong tidak pernah menyangka bahwa ia akan didorong oleh wanita, dan tentu saja, ia tidak akan menyerah seperti ini. Meskipun demikian, kultivasinya hanya pada level 9 kekuatan terbuka, yang jauh lebih rendah daripada level kedua kekuatan terselubung milik Hu Xiaoxian. Hasil dari perjuangannya adalah ia diarahkan ke titik akupuntur dan ia tidak bisa bergerak. Melihat tindakannya yang terkendali, Qin Haodong buru-buru berteriak, "Hu Xiaoxian, berhenti sekarang, apa yang akan kamu lakukan?" "Anak kecil, bukankah sudah kuceritakan padamu?" Hu Xiaoxian tersenyum menawan. Dia mengangkat tangannya dan melepas mantel Qin Haodong. Kemudian dia melepaskan ikat pinggangnya dan melepas celananya. "Ah, kamu berhenti sekarang juga." Qin Haodong ingin mengatakan sesuatu, tetapi Hu Xiaoxian menyentuh titik akupunturnya yang bisu. Kemudian dia mencium pipinya dan berkata, "Kamu terlalu berisik, sekarang diam adalah hal yang baik." Kemudian dia melemparkan Qin Haodong yang hanya tinggal pakaian dalam, ke tempat tidur. Qin Haodong mengeluh diam-diam. Meskipun Qi sejati sangat murni, dia satu tingkat lebih rendah dari Hu Xiaoxian. Mustahil untuk mematahkan titik akupuntur dalam waktu singkat. Pada saat ini, Hu Xiaoxian mulai membuka bajunya dan perlahan-lahan melepaskan piyama merah mudanya. Tubuhnya yang indah yang dapat membuat banyak pria tergila-gila terekspos di hadapan Qin Haodong tanpa penutup apapun. Bagaimana penampilanku?" Hu Xiaoxian berkata dengan nada genit. Qin Haodong merasakan hidungnya semakin panas. Dengan cara ini, mimisannya akan keluar. Dia ingin memejamkan mata, tetapi dia enggan berpisah dengan pemandangan indah di depannya. Hu Xiaoxian juga pergi tidur dan berbaring di samping Qin Haodong. Pertama, dia mencium bibirnya dengan lembut. Kemudian dia mengulurkan dua tangan yang lembut dan melepaskan pakaian dalamnya yang terakhir. Sahabat kecilnya yang tidak mau diikat segera berdiri di udara. "Aku dikutuk." Qin Haodong menangis dalam hatinya. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa pertama kali setelah kelahirannya kembali akan didorong oleh orang lain. Namun melihat Hu Xiaoxian, yang begitu cantik, hasrat naluriah muncul di hatinya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Hu Xiaoxian memeluknya. Dia menepuk wajahnya dan berkata, "Baiklah, kita bisa tidur." Qin Haodong hampir muntah darah. Apakah dia membuat keributan seperti itu hanya untuk tidur di sampingnya? Bagaimana dengan hasrat seksualnya yang bangkit? Hu Xiaoxian mengabaikan emosinya dan langsung memeluk lehernya, sehingga mereka berbaring dalam pelukan masing-masing. Pada awalnya, Qin Haodong merasakan kulit halus Hu Xiaoxian, lubang hidungnya penuh dengan aroma tubuh yang kuat, dan darahnya mendidih. Kendati demikian, Hu Xiaoxian benar-benar tertidur, dan tidurnya sangat tenang, dan tak lama kemudian terdengar suara napasnya yang teratur. Tampaknya apa yang dikatakan Hu Xiaoxian adalah bahwa dia hanya ingin tidur di sampingnya, dan tidak ada maksud lain. Hal ini membuat Qin Haodong sangat kecewa, dan tak lama kemudian dia juga tertidur. Keesokan harinya, ketika Qin Haodong bangun, meskipun aromanya masih ada, keindahan dalam pelukannya telah menghilang. Qin Haodong bangkit dari tempat tidur dan mengenakan pakaiannya lagi. Dia tidak dapat menemukan Hu Xiaoxian di mana-mana, tetapi dia melihat sebuah catatan di ujung tempat tidur. Tulisan tangan pada catatan itu sangat indah. Bunyinya, "Anak kecil, saat kamu melihat catatan ini, aku sudah pergi, apakah kamu suka dengan cara kita tidur tadi malam, apakah kamu senang atau kecewa?" Qin Haodong mengusap hidungnya. Saat ini, suasana hatinya benar-benar rumit. Dia tidak tahu apakah dia senang atau kecewa. Dari sudut pandang rasional, dia tidak ingin tidur dengan Hu Xiaoxian dengan cara yang membingungkan seperti itu, tetapi dari naluri seorang pria, sangat disayangkan bahwa dia melewatkan kesempatan untuk tidur dengan wanita secantik itu. Setelah menyesuaikan suasana hatinya, ia mengambil catatan itu dan melanjutkan membaca, "Sebenarnya, kamu tidak perlu senang, atau kecewa. Aku berkata kamu adalah lelakiku, jadi dalam hidup ini kamu tidak akan lepas dari genggamanku."
Dilihat dari penampilanmu yang tidak menentu, kau pasti masih perawan. Faktanya, aku juga sama, aku belum pernah melihat tubuh pria sebelumnya. Karena itu, aku sangat berhati-hati. Para wanita dari sekte rubah suci sangat mementingkan saat pertama kali tidur dengan seorang pria, dan itu juga memiliki makna yang luar biasa. Kau akan tahu nanti. Qin Haodong sangat mengetahuinya. Meskipun Hu Xiaoxian bersikap sangat menggoda, sebagai seorang dokter yang bijaksana, dia dapat mengetahui bahwa wanita itu masih perawan, dan penampilannya hanyalah ilusi. Anak kecil, alasan mengapa aku begitu ingin tidur denganmu tadi malam adalah karena ada sesuatu yang harus kulakukan. Aku menerima tugas dari atasanku, dan kapan aku akan kembali tidak diketahui. Tapi kamu bisa tenang saja, selama tugas ini selesai, aku akan kembali padamu, aku akan benar-benar tidur denganmu saat itu, apakah kamu menantikannya? Catatan itu diakhiri dengan gambar wajah tersenyum seekor rubah kecil, dengan namanya Xiaoxian tertulis di bawahnya. Rubah kecil yang suka menggigit. Qin Haodong menggelengkan kepalanya saat ponselnya berdering di sakunya. Dia melirik dan ternyata si gendut Wang yang menelepon. Bab 202. Peninggalan seniman kultivasi. Untuk mengetahui asal-usul Jiulong Tripod, Qin Haodong memberitahu Fatih Wang bahwa ia harus memanggilnya segera setelah pencuri bernama Dilong muncul. Sekarang Fatih Wang menelepon, apakah Dilong yang muncul? Dia terjebak dalam kemacetan periode fondasi dan tidak dapat ditingkatkan sama sekali, yang membuatnya sangat tertekan. Dia cukup gembira karena Fatih Wang akhirnya menelepon. Dia segera menekan tombol jawab. Seperti yang diharapkan, suara Wang yang bersemangat terdengar di telepon. Dr. Qin, Dilong baru saja menelepon saya untuk berdagang dengan saya. Bagus, kata Qin Haodong, beritahu saya waktu dan tempat janji temu Anda. Pukul 9 pagi ini, di sebuah lembah kecil di pinggiran barat kota Jiangnan. Qin Haodong berkata dengan heran, pukul 9 pagi. Bukankah transaksi seperti ini biasanya terjadi di malam hari? Dilong sangat cerdik dan selalu ingin tampil beda, dia sering berdagang dengan saya di siang hari, jarang di malam hari. Qin Haodong berkata, baiklah, aku akan datang kepadamu sekarang, ayo kita pergi ke sana bersama. Tak lama kemudian, ia pergi ke rumah Fatih Wang. Ia memarkir mobilnya di halaman rumah Fatih Wang, lalu masuk ke dalam truk pikapnya. Mereka keluar dari pusat kota Jiangnan menuju daerah pegunungan di luar kota. Setelah beberapa putaran, Fatih Wang akhirnya memarkir mobilnya di sebuah lembah kecil. Harus diakui bahwa tempat itu cocok untuk perdagangan gelap. Tidak hanya sangat tersembunyi, tetapi juga memiliki pintu keluar di mana-mana. Begitu polisi datang, tempat itu juga mudah untuk melarikan diri. Saat mereka tiba, sebuah SUV sudah terparkir di sana. Seorang pria parubaya yang sangat kurus, tingginya hanya 1,6 meter, berdiri di depan SUV itu sambil merokok. Matanya sesekali melirik ke sekeliling. Dia tampak sangat waspada. Wang gendut memberitahu Qin Haodong, dia adalah Dilong, seorang ahli perampokan makam, dan tripod Jiulong dibeli darinya. Pria ini selalu sangat berhati-hati, dia hanya membuat transaksi 1 lawan 1, dia akan lari saat melihatmu nanti. Qin Haodong berkata, kamu tinggal parkir saja mobilmu, dia tidak bisa lari. Dia memarkir truk pikap di depan SUV. Ketika Qin Haodong turun bersama Fatih Wang, sedikit kewaspadaan muncul di wajah Dilong. Kemudian dia menoleh dan berlari ke SUV. Dia melompat ke kursi pengemudi dengan kecepatan kilat. Namun, kecepatan Qin Haodong lebih cepat. Dia datang dari belakangnya seperti kilat. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengannya, lalu menariknya keluar dari mobil. Dilong juga tidak lemah. Tangan kanannya mencabut belati berkilau dari punggungnya dan menusuk leher Qin Haodong dengan cahaya dingin. Serangannya ganas dan cepat. Jelaslah bahwa pria ini benar-benar berkarakter kejam. Qin Haodong mengangkat tangannya dan menjatuhkan belatinya. Kemudian dia mencengkeram lehernya, mengangkat tubuhnya yang kurus dan menekannya ke SUV. Dia berkata dengan suara dingin, jangan bergerak, atau aku akan membunuhmu. Dilong tahu bahwa ia bertemu lawan yang tangguh hari ini dan tidak berani bergerak lagi. Ia menoleh dan berteriak, Fatih Wang, beraninya kau tidak mematuhi aturan dan menjualku ke polisi. Fatih Wang berkata, kamu salah paham, Dilong, dia adalah dermawanku. Dia bukan polisi, dia hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Mendengar bahwa Qin Haodong bukan polisi, Dilong merasa sangat lega, tetapi dia tetap berkata, kami memiliki aturan sendiri dalam lingkaran perampokan makam, kami tidak dapat berbicara dengan orang luar tentang apapun dengan santai, tidak ada gunanya bagimu untuk menanyakan apapun. Qin Haodong berkata, saya hanya bertanya satu hal, dari mana Jiulong Tripod berasal, katakan saja di mana. Dilong berkata dengan keras kepala, tidak, itu tidak sesuai dengan aturan kami dalam lingkaran perampokan makam, aku tidak bisa memberitahumu. Melihat orang ini begitu keras kepala, Qin Haodong terlalu malas untuk bertanya lagi. Matanya berbinar dingin, dan dia langsung menggunakan sihir pikiran.
Kemudian dia mengendurkan leher naga itu dan bertanya, katakan, dari mana datangnya tripod Jiulong? Tersihir, Dilong segera patuh. Dia berkata dengan jujur, itu ditemukan di sebuah istana di Senongjia. Fatih Wang sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Dilong yang tadinya sangat marah, tiba-tiba menjadi patuh, tetapi dia tidak peduli. Dia berbalik untuk buang air kecil. Qin Haodong bertanya, ceritakan padaku secara rinci. Dilong berkata, selama bertahun-tahun, bisnis ini menjadi semakin sulit, makam-makam besar telah dilindungi secara resmi, dan makam-makam yang tidak dilindungi telah dicuri berkali-kali, tidak ada apa-apa sama sekali. Jadi saya pergi ke Senongjia, pada zaman dahulu, beberapa orang kaya meletakkan kuburan mereka di pegunungan yang dalam untuk mencegah pencurian kuburan, saya ingin mencoba dan melihat apakah saya dapat menemukan makam kuno yang belum pernah dicuri. Namun, saya kurang beruntung, setelah memasuki Senongjia, saya terjebak dalam kabut, tak lama kemudian, saya kehilangan arah, kemudian, saya jatuh dari tebing dan mengalami koma. Saat aku sadar kembali, aku sudah berada di sebuah bangunan bawah tanah, aku mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa itu bukanlah sebuah makam kuno, melainkan istana bawah tanah. Qin Haodong sangat gembira. Ini pasti peninggalan para praktisi kultivasi yang dicarinya. Dilong melanjutkan, lengan kiri dan kaki kanan saya patah dan sangat sulit untuk digerakkan. Kemudian, saya menemukan sebuah rumah batu, dengan tripod Jiulong dan beberapa botol serta kaleng di dalamnya. Saya sangat lapar saat itu, agar bisa bertahan hidup, saya naik ke kamar dan ingin mencari sesuatu untuk dimakan. Tetapi tidak ada yang bisa dimakan di rumah batu itu, ada berbagai macam pil kecil. Awalnya, saya takut pil itu beracun dan saya tidak berani memakannya. Setelah itu, saya menderita terlalu banyak rasa sakit dan kelaparan. Saya pikir saya akan mati cepat atau lambat, saya memilih pil hitam dengan aroma dan meminumnya. Tanpa diduga, setelah minum pil, bukan hanya lengan dan kakiku yang sembuh, tetapi aku juga tidak merasa lapar lagi. Saat itu, aku yakin bahwa aku baru saja makan ramuan, tetapi aku tidak tahu mana yang ramuan dan mana yang beracun, jadi aku tidak berani makan pil lagi. Setelah pulih dari cedera, saya berkeliling istana dan tidak menemukan barang berharga apapun. Kemudian, saya memindahkan tripod Jiulong dan merasa tidak terlalu berat, jadi saya membawanya keluar istana dan menjualnya kepada Fatih Wang. Qin Haodong bertanya, di mana istananya, apakah kamu masih bisa menemukannya? Dilong menjawab, setelah aku keluar dari istana, aku bertemu dengan beberapa teman lainnya dan ingin kembali dan membawa beberapa barang bagus, setidaknya botol-botol dan kaleng-kaleng itu adalah barang antik, yang juga bisa dijual dengan harga yang mahal. Tetapi ketika kami kembali, kami tidak dapat menemukan pintu masuk ke istana bawah tanah. Terakhir kali, saya membuat banyak tanda khusus, kami seharusnya menemukan pintu masuk ke istana bawah tanah sesuai dengan tanda-tanda itu. Kenyataannya, hanya ada satu batu, kami tidak dapat menemukan pintu masuk sama sekali, kami harus kembali dengan tangan kosong. Pada saat ini, Qin Haodong telah memastikan bahwa istana itu adalah peninggalan para praktisi. Dilong jatuh ke dalam istana secara tidak sengaja. Namun, setiap istana praktisi memiliki taktik perlindungan. Taktik itu akan berubah setiap saat. Meskipun Dilong telah membuat tanda, mustahil untuk menemukan gerbang istana lagi. Jika mereka ingin memasuki kembali istana, taktik perlindungan itu harus dipatahkan. Dia berkata, di mana istana di Senongjia, bisakah kamu menggambar peta untukku? Tidak masalah. Dilong berjanji secara langsung. Mereka yang ahli dalam perampokan makam, seperti mereka, berkecimpung dalam pertanda geomantik dan seni publik serta menggambar. Dilong mengeluarkan kertas dan pena dari mobil dan dengan cepat menggambar peta terperinci untuk Qin Haodong. Dilong menunjuk ke sebuah titik merah kecil di tengah peta dan berkata, disinilah aku membuat tanda terakhir, tapi aku tidak dapat menemukan gerbang istana bawah tanah sama sekali. Itu bukan urusanmu. Qin Haodong langsung menghapus ingatan Dilong, lalu pergi bersama Fatih Wang. Saat Dilong bangun, dia hanya merasa bahwa dia baru saja tidur dan tidak memiliki ingatan. Setelah meninggalkan rumah Fatih Wang, Qin Haodong telah bertekad untuk pergi ke Senongjia untuk menyelidiki peninggalan seniman kultivasi tersebut. Setelah kejadian terakhir Dao Tong, dia menyadari bahwa kemampuannya tidak dapat sepenuhnya menjaga keselamatan si kecil. Dia harus membuat dirinya lebih kuat. Mungkin istana ini adalah kesempatannya untuk menerobos hambatan periode fondasi. Namun sebelum dia pergi ke sana, dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Pertama, dia pergi ke supermarket untuk membeli banyak barang dan menaruhnya di cincin penyimpanan. Bagaimanapun, perjalanan ke istana bawah tanah penuh dengan ketidakpastian. Ada baiknya menyiapkan lebih banyak makanan dan kebutuhan lainnya. Selain itu, cincinnya cukup besar untuk menampung seluruh barang di supermarket. Kemudian, ia membeli banyak kertas kuning cinabar dan benda-benda lainnya. Sesampainya di rumah,
Ia mulai membuat berbagai macam jimat Tao, seperti jimat percepat, jimat tak terlihat, dan jimat tahan air, yang merupakan jimat tingkat terendah tetapi terkadang memiliki peran penting. Dia belum menembus periode dasar. Banyak seni bela diri yang tidak dapat diterapkan secara langsung. Jimat Tao dapat banyak membantu. Setelah semua ini, matahari telah terbenam. Ketika dia tiba di Villa Lin, Lin Momo telah membawa pulang si kecil. "Papa, kenapa Papa tidak menggendongku?" tanya si kecil sambil memegang leher Qin Haodong. "Karena aku akan mengajakmu jalan-jalan, aku harus melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu." "Hebat, wah, aku mau jalan-jalan sama Papa." Anak kecil itu melompat kegirangan. Qin Haodong membiarkannya bermain dengan Damao dan Ermao, lalu dia berkata kepada Lin Momo, "Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu." "Kau benar-benar ingin mengajak Tang Tang jalan-jalan, iya?" Lin Momo berpikir sejenak dan berkata, "Setelah hari-hari yang sibuk ini, bagaimana kalau kita pergi bersama?" "Tidak." Qin Haodong berpikir sejenak dan berkata, "Kamu pasti menyadari bahwa aku bukanlah orang biasa." Lin Momo mengangguk. Sejak pemuda itu muncul dalam hidupnya, dia memang melihat banyak hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya, seperti praktisi seni bela diri, seperti api yang menyala sendiri pada si kecil. "Aku bilang aku akan melindungimu dan Tang Tang seumur hidup, tapi sekarang kultivasiku sudah mencapai titik jenuh, aku harus mencari beberapa peluang untuk berkembang." Qin Haodong berbicara singkat tentang istana bawah tanah Senongjia dan berkata, "Jadi saya ingin pergi ke Senongjia untuk melihat apakah ada hal baik di istana bawah tanah yang dapat membantu saya meningkatkan kultivasi saya." "Oh." Lin Momo mengangguk, tetapi dia masih bertanya, "Aku mengerti, tetapi kamu bisa pergi, mengapa kamu membawa Tang Tang bersamamu?" Qin Haodong berkata, "Anda dapat melihat konstitusi khusus Tang Tang, dia memiliki tubuh suci Susaku yang sangat langka, dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang luar biasa. Ada dua alasan utama mengapa aku membawa Tang Tang bersamaku. Pertama, aku takut dengan apa yang akan terjadi pada tubuh suci Susaku miliknya, dia tidak bisa dikendalikan oleh orang lain saat aku tidak ada. Yang kedua adalah sebagai pemilik tubuh suci Susaku, dia tidak bisa tinggal di rumah dan menjadi orang yang biasa-biasa saja, mungkin perjalanan ke Senongjia ini akan memberinya kesempatan besar." Bab 203 Senongjia. Lin Momo mengerti apa yang dikatakan Qin Haodong. Jika kebakaran terjadi lagi, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Dia tidak bisa menyemprotnya dengan alat pemadam api. Namun dia berkata dengan khawatir, "Tang Tang sangat kecil, apakah berbahaya pergi ke tempat seperti Senongjia?" "Pasti ada bahaya, sebagai seorang pejuang, aku selalu menghadapi segala macam bahaya, namun, bahaya selalu ada bersamaan dengan kesempatan, hanya ketika ada bahaya, aku dapat dipromosikan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Tang Tang, selama aku masih hidup, putriku tidak akan terluka." Lin Momo sangat jelas tentang cinta Qin Haodong pada si kecil dan mempercayai apa yang dikatakannya. Setelah ragu sejenak, dia berkata, "Baiklah, aku setuju Tang Tang pergi ke Senongjia bersamamu, tetapi kamu harus berhati-hati. Kamu harus kembali dengan selamat. Jangan khawatir, kami akan baik-baik saja." Qin Haodong tidak terlalu khawatir dengan penjelajahan semacam ini. Dia telah menjelajahi berbagai gunung dan sungai terkenal serta memasuki berbagai tempat terlarang yang berbahaya saat dia berkultivasi. Dia memiliki banyak pengalaman. Meskipun kultivasinya menurun sekarang, dia tahu berbagai taktik dan dia yakin dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Dengan cara ini, keesokan harinya Qin Haodong meninggalkan kota Jiangnan bersama si kecil dan terbang langsung ke Senongjia, Provinsi Hubei. Senongjia adalah salah satu daerah paling misterius di Tiongkok. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Senong, leluhur Huaxia, membangun teralis di sini. Ia mengumpulkan tanaman obat untuk menyelamatkan orang-orang dari kematian, dan ia mengajarkan nama-nama semua tanaman kepada orang-orang. Senong, seorang bijak kuno, memiliki kedudukan tinggi di hati orang-orang Tiongkok. Para penganut Tao menghormatinya sebagai Kaisar Suci. Legenda Senong yang mencicipi tanaman herbal sangat terkenal di kalangan orang-orang Huaxia. Dialah yang memulai budaya pengobatan tradisional Tiongkok yang telah diwariskan turun-temurun. Qin Haodong telah menyelidiki Senongjia, di mana terdapat 1.618 km persegi kawasan hutan. Sebagian besar tempat itu belum dieksplorasi oleh manusia, sehingga lingkungan ekologisnya tetap terjaga. Karena itu, ada banyak rumor tentang Senongjia bahwa ada makhluk tak dikenal seperti orang-orang biadab di Senongjia. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak ekspedisi ilmiah dan wisata rakyat telah datang ke Senongjia untuk menaklukkan daerah yang tidak dikenal ini. Akibatnya, banyak orang kehilangan jejak setelah memasuki Senongjia. Meskipun pemerintah telah melakukan banyak operasi penyelamatan, tetap saja tidak ada yang ditemukan, bahkan mayat sekalipun. Namun, dengan pembangunan ekonomi, Senongjia telah mengembangkan sejumlah besar sumber daya pariwisata, dan wisatawan datang ke sini dalam aliran yang tiada henti.
Menurut peta yang digambar di Long, mereka akan terlebih dahulu menyeberangi kawasan wisata, lalu masuk jauh ke Senongjia. Karena itu, Qin Haodong dan si kecil bisa mengikuti para wisatawan ke Senongjia perlahan-lahan. Mereka bisa menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Sehari kemudian, mereka telah menyeberangi pinggiran Senongjia ke tepi kawasan wisata, di mana wisatawan yang datang lebih sedikit dari sebelumnya. Menjelang siang, si kecil berteriak, "Papa, aku lapar. Kalau begitu, mari kita makan." Qin Haodong baru saja akan mengambil makanan dari ring penyimpanan ketika dia melihat sebuah restoran rumah pertanian dengan papan nama tidak jauh di depannya. Mereka akan segera masuk jauh ke tanah Senongjia yang sudah tidak berpenghuni, dan mustahil untuk menemukan restoran lagi. Jadi Qin Haodong berubah pikiran dan membawa si kecil ke restoran itu. Hotel itu seluruhnya berstruktur kayu dan tampak agak kumuh. Ada tanda yang tergantung di pintu, yang ditulis dengan miring, "Restoran Game." Tepat setelah Qin Haodong masuk, seorang bos setengah baya yang gemuk menyambutnya dan bertanya dengan antusias, "Apa yang ingin kamu makan, anak muda?" "Tang Tang, kamu ingin makan apa?" Qin Haodong bertanya pada si kecil. "Aku mau mie," teriak anak kecil itu. "Baiklah, kita akan makan 2 mangkuk mie." Qin Haodong kembali membuka menu sederhana di atas meja. Tidak banyak jenis hidangan dan tidak ada sayuran hijau. Harga hidangannya tidak terlalu tinggi, tetapi karena tidak ingin menyia-nyiakannya, ia hanya memesan ayam pegar dan daging sapi berbumbu. Karena lokasinya yang terpencil dan minimnya wisatawan, hanya ada 2 orang yang makan di sana. Tak lama kemudian, 2 mangkuk mie daging suwir, seekor burung pegar, dan sepiring daging sapi berbumbu disajikan. Mie-nya terasa enak. Dia mengambil sayap ayam dan 2 potong daging sapi di mangkuk si kecil, lalu memakannya sendiri. Setelah makan beberapa saat, si kecil mengulurkan 2 jari yang lembut dan mengambil sehelai rambut dari mangkuk. "Papa, ada rambut di dalam mie." Berada di pegunungan yang dalam dan hutan tua, Qin Haodong tidak terlalu peduli dengan kondisi higienis di sini. Ia mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada bos yang gemuk itu, "Kakak, ada sehelai rambut di mangkuk mie ini, tolong ganti dengan mangkuk yang lain." Setelah mendengar ini, wajah berminyak pemilik restoran itu langsung berubah pucat. Dia berkata dengan suara dingin, "Anak muda, restoran kami bersih, bagaimana mungkin ada rambut di mie, apakah Anda mencoba memeras kami?" Qin Haodong melirik pemilik restoran, berpikir bahwa orang ini bukan orang desa yang murni. Dia bahkan tahu hal-hal yang sedang tren, seperti memeras. Dia berkata, "Pertama, saya tidak mengizinkan Anda memberi saya ganti rugi. Kedua, saya tidak meminta pembebasan tagihan, bagaimana mungkin itu pemerasan, tidak bisakah saya meminta yang baru jika ada sehelai rambut di mie Anda?" Restoran itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, rambut ini sama sekali bukan dari restoran kami, pasti Anda yang membawanya." Qin Haodong tidak mau repot-repot berdebat dengannya, jadi dia berkata, "Baiklah, aku akan membeli mangkuk lainnya, oke." Pria itu berkata, "Kamu bisa membeli mangkuk lain, tetapi kamu harus membayar makanannya terlebih dahulu." Qin Haodong benar-benar tidak ingin berbicara dengan pemilik restoran gendut itu. Dia berkata, "Baiklah, berapa harganya, ayolah. Kami sedang terburu-buru." Pemilik gendut itu berkata, "Totalnya 404.000 yuan. Kalau dikurangi angka ganjil 4.000, saya akan menjualnya seharga 40.000 yuan." Qin Haodong tertawa, meletakkan sumpitnya dan berkata, "Wah, kamu baru saja mengatakan aku memeras, sekarang kamu malah memerasku dengan sangat kejam. Saya menipu Anda, harga hidangan di restoran saya tertera dengan jelas, Anda memesan hidangan saat melihat harganya, jadi saya tidak menipu Anda." Pria gemuk itu berkata dan melemparkan menu di depan Qin Haodong. "Lihat, tertulis dengan jelas seutas mie harganya 20 yuan, ada 100 mie di setiap mangkuk, totalnya 2.000 yuan, ayam bumbu harganya 100 yuan per gram, ayam ini beratnya 2.000 gram, totalnya 200.000 yuan, daging sapi saus harganya 200 yuan per potong, ada 100 potong di piring ini, jadi totalnya 200.000, jika ditotal semuanya menjadi 404.000 yuan." Qin Haodong melihat menu dan melihat ada satuan di balik label harga, tetapi kata kecil itu tidak dapat dilihat tanpa mikroskop. Baru saja dia tidak memperhatikannya sama sekali. Dia tertawa dan berkata, "Apakah kamu sedang bermain permainan kata denganku?" Bos gendut itu berteriak, "Hentikan omong kosong itu, sudah sepantasnya membayar setelah makan di restoran, kamu harus membayar makananmu sendiri." Qin Haodong mencibir dan berkata, "Bagaimana jika saya tidak punya uang untuk membayarnya?" "Tidak ada uang untuk membayar." Si bos gendut tertawa dan berbalik ke dapur serta berteriak, "Saudara-saudara, ada yang mau makan malam dan kabur." Lalu 7 atau 8 pria besar tiba-tiba keluar dari dapur. Mereka jelas sudah siap di dapur, dengan segala macam pisau di tangan mereka, dan wajah mereka garang. Pemilik gendut itu berteriak, "Baiklah, kamu bayar atau tidak?"
Qin Haodong berkata, "Sobat, kamu minta 400.000 yuan, kenapa kamu tidak merampok bank saja? Menurutku kamu tidak merampok uang, kamu hanya ingin menculik orang." Bos gendut itu tertawa dan berkata, "Kau benar. Jika kau punya uang, kau bisa membeli 2 nyawa dengan 400.000 yuan. Jika kau tidak punya uang, aku akan menjual kalian berdua." Gadis kecil ini sangat imut, dia bisa dijual seharga 70 hingga 80.000 yuan. Kamu, si bocah gigolo, juga bisa disukai oleh wanita kaya, meskipun kamu tidak bisa menjualnya seharga 400.000 yuan, aku sudah puas dengan harga yang lebih rendah. Dia merasa sedikit bingung saat berbicara. Dulu, saat dia merampok, para tamu selalu menunjukkan kepanikan. Lagi pula, tempat ini sangat terpencil sehingga tidak ada yang tahu bahwa seseorang terbunuh dan dibuang ke hutan pegunungan yang dalam. Namun, orang dewasa dan anak di depannya benar-benar berbeda, mereka berani tanpa ekspresi panik, bahkan si kecil tampaknya tidak melihat orang-orang ini. Dia memegang sayap ayam dan memakannya. Qin Haodong mencibir dan berkata, "Coba saja. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk membunuh dan membuang mayat. Jika orang-orang ini benar-benar melakukan sesuatu kepada mereka dengan gegabah, dia tidak akan keberatan mengirim mereka ke neraka." Si kecil juga ikut senang. Sambil makan sayap ayam, dia berteriak, "Papa, pukul orang jahat, Papa, pukul orang jahat." Wah, kamu pasti akan meneteskan air mata saat melihat peti mati itu. Pria gemuk itu melambaikan tangan kepada orang-orang di belakangnya. Beri mereka pelajaran, berhati-hatilah untuk tidak menyakiti gadis kecil itu, atau dia tidak akan bisa menjualnya dengan harga yang pantas. Orang-orang itu menjawab, "Oke." Kemudian mereka melambaikan pisau mereka dan bergegas ke Qin Haodong. Ketika Qin Haodong akan melumpuhkan mereka semua, terdengar suara mesin dari pintu, dan 2 SUV Hummer baru berhenti di pintu. Melihat seseorang datang, bos gendut itu berhenti bersama anak buahnya dan berbalik melihat ke arah pintu. Setelah Hummer berhenti, 6 orang melompat keluar dari mobil. Di depan mereka ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tinggi dan tampan. Wanita itu cantik tanpa cacat. Senyumnya menawan. Para pria tak kuasa menahan diri untuk tidak menatapnya. Ketika wanita itu masuk ke restoran, dia sama sekali tidak panik ketika melihat orang-orang besar dengan pisau. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, "Ada apa? Ini restoran atau komplotan perampok?" "Bibi Xiaoxian, aku di sini." Mata anak kecil itu begitu tajam sehingga dia langsung melihat Hu Xiaoxian. Dia langsung berteriak kegirangan. Qin Haodong juga terkejut. Hu Xiaoxian meninggalkan catatan yang mengatakan bahwa dia telah melakukan misi khusus, tetapi tak lama kemudian dia bertemu dengannya di sini. Setelah dihalangi oleh orang-orang besar, Hu Xiaoxian baru saja melihat Qin Haodong dan si kecil. Dia berteriak kaget, "Tang Tang, si kecil, kenapa kamu ada di sini?" Setelah meninggalkan rumah Qin Haodong, dia kembali menemui rekan-rekannya di Departemen Xuanzi, Paviliun Xuanyuan dan membuat beberapa persiapan untuk pergi ke gunung, jadi dia datang sedikit terlambat. "Aku tidak menyangka kalian semua bersama." Bos gendut itu menatap wajah lembut Hu Xiaoxian, menunjukkan ekspresi serakah. Dia berteriak kepada bawahannya, "Habisi mereka semua, bunuh semua pria, dan tinggalkan wanita, sehingga dia bisa menghangatkan tempat tidur untuk kita di malam hari." Orang-orang besar itu sudah terpesona oleh Hu Xiaoxian. Mereka bergegas maju sambil melolong segera setelah mendapat perintah. Mereka mengayunkan pisau mereka dan menyerang rekan-rekan Hu Xiaoxian. Pemuda di samping Hu Xiaoxian, dengan wajah dingin, berteriak kepada 4 orang di belakangnya, "Patahkan anggota tubuh mereka dan lemparkan ke hutan untuk memberi makan beruang." Keempatnya segera bergegas maju. Mereka semua adalah master kelas 1, dan semuanya mencapai level 9 overpower. Ketika para perusuh bertemu dengan para pejuang, hasilnya hanya satu. Yaitu, para perusuh dianiaya. Tak lama kemudian, beberapa perusuh terbanting ke tanah dan semua anggota tubuh mereka patah. Teriakan mereka membuat burung-burung di langit ketakutan. Baru pada saat itulah bos gendut itu menyadari bahwa ia telah menghadapi peran yang sulit. Ia menoleh untuk lari, tetapi Hu Xiaoxian menendangnya hingga jatuh ke tanah. Bab 204 Sebuah hambatan dalam tim. Melihat situasi yang tidak baik, si pria gemuk itu berulang kali memohon belas kasihan. "Ampuni aku, tolong lepaskan aku bisa memberimu uang, banyak uang." Hu Xiaoxian tersenyum padanya dengan menawan. "Simpan uangmu dan bicaralah pada binatang buas untuk melihat apakah mereka akan mengampunimu demi uang." Lalu, bagaikan kilat, dia mematahkan kaki pria gemuk itu, memutar lengannya, dan menendangnya keluar jendela dengan satu kaki. Pada saat yang sama, teman-temannya mulai melempar anak buah bos gendut itu keluar jendela. Di luar restoran itu terdapat hutan purba, dan diyakini bahwa hewan liar akan segera datang dan menikmati makanan lezat itu.
Setelah berurusan dengan bos gendut itu, Hu Xiaoxian tampaknya telah melakukan hal yang sepele. Dia datang ke Qin Haodong dengan senyum lebar dan duduk di sampingnya. Dia juga memegang lengannya dengan dada montoknya erat-erat. Melihat betapa dekatnya Hu Xiaoxian dengan Qin Haodong, teman-temannya, terutama pemuda yang memimpin, langsung berubah muram. Hu Xiaoxian mengabaikan perasaan orang lain dan berkata dengan antusias kepada Qin Haodong, "Anak kecil, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Apakah kamu di sini untuk mencariku?" Qin Haodong tidak menyangka akan melihat Hu Xiaoxian yang baru saja meninggalkannya. Dia berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir, aku bahkan tidak tahu kemana kamu pergi, bagaimana aku bisa datang menemuimu?" Pada saat ini, si kecil selesai memakan sayap ayam dan berkata dengan lembut, "Bibi Xiaoxian, aku bepergian dengan papa." "Bepergian?" Hu Xiaoxian berkata dengan ragu, "Ini Senongjia, cukup dengan berjalan di sekitar tepi hutan, apa yang kamu lakukan di sini?" "Sebenarnya, aku di sini untuk mengambil obat-obatan," kata Qin Haodong, "aku ingin membuat pil khusus, yang tidak memiliki satupun ramuan, ramuan semacam ini hanya ada di Senongjia, jadi, aku datang untuk mengambil obat-obatan dan mengajak Tang Tang bepergian." Ini adalah alasan yang sudah lama dipikirkannya. Kalau tidak, seorang pria dengan anak pasti akan curiga jika dia pergi jauh ke Senongjia. Hu Xiaoxian mengamati Qin Haodong sebentar. Selain menggendong si kecil di tangannya, dia juga membawa ransel besar di punggungnya. Dia berkata, "Kamu pikir kamu akan datang ke Senongjia untuk mengambil obat-obatan dengan perlengkapan kecil seperti ini? Tahukah kamu betapa berbahayanya Senongjia? Ada begitu banyak hal yang tidak diketahui di sini sehingga meskipun kita memiliki begitu banyak orang, kita harus bersiap sepenuhnya untuk masuk, kamu hanya mempermalukan diri sendiri." Qin Haodong berkata, "Sebenarnya, kemampuanku untuk bertahan hidup di alam liar sangat kuat, membawa benda-benda ini saja sudah cukup." Di dalam cincin penyimpanannya ada gudang kecil. Ranselnya adalah penutup lengkap. Senyum Hu Xiaoxian menghilang. Dia berkata dengan kesungguhan yang tidak biasa, "Tidak, Senongjia berbeda dari tempat lain, dan kamu memiliki seorang anak. Baiklah, kau bisa ikut dengan kami, dan keselamatanmu akan terjamin." Petik 2. Mendengar Hu Xiaoxian mengundang Qin Haodong untuk bergabung dengan tim mereka, pemuda tampan itu menjadi lebih muram. Qin Haodong berkata, "Tidak perlu, aku bisa mengurus Tang Tang sendiri." "Tidak, sama sekali tidak, ini bukan lelucon," kata Hu Xiaoxian, "beri kalian dua pilihan, entah aku akan memanggil orang-orangku untuk mengirim kalian kembali ke Jiangnan sekarang atau kalian dapat bergabung dengan kami, mari kita pergi bersama dan saling menjaga." Merasakan perhatian tulus Hu Xiaoxian, Qin Haodong tidak dapat berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita pergi bersama." Pemuda tampan itu tidak tahan lagi. Ia melangkah maju, tetapi ketika sampai di hadapan Qin Haodong, perasaan dingin dan muram di wajahnya telah menghilang. Sebaliknya, ia berubah menjadi senyuman hangat. "Xiaoxian, jarang sekali bertemu teman di sini, kenalkan dia kepada kami segera. Ini pacarku Qin Haodong dan ini temanku Lei Tianrui." Hu Xiaoxian memperkenalkan mereka. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata antara teman dan pacar, maknanya sangat berbeda satu sama lain. Hu Xiaoxian secara resmi mengakui hubungannya dengan Qin Haodong. Mata Lei Tianrui berkilauan dengan dingin yang tak terlihat. Qin Haodong tidak menyangkalnya, dia memandang Lei Tianrui, seorang ahli kekuatan tersembunyi yang solid. Meskipun dia hanya berada di level pertama kekuatan tersembunyi, dibandingkan dengan level kekuatan terbuka miliknya, dia masih satu level lebih tinggi. Meskipun Lei Tianrui baru saja bersembunyi dengan sangat baik, sulit untuk melarikan diri dari semangat Qin Haodong yang kuat. Dia merasakan permusuhan orang ini. Qin Haodong tertawa dalam hatinya. Dia baru saja tiba di Senongjia, dan sudah memiliki saingan tambahan dalam cinta sebelum dia secara resmi memasuki hutan. "Halo, teman Xiaoxian adalah temanku, datanglah padaku jika kamu butuh bantuan di masa mendatang." Lei Tianrui masih tertawa lebar, seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang teman baik yang sudah lama tidak dia temui. Dia mengulurkan tangan kanannya ke Qin Haodong. Qin Haodong mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengannya, tetapi mencibir dalam hatinya. Saingan dalam cinta itu juga seorang jalang munafik. Lei Tianrui menyembunyikan emosinya dalam-dalam, tetapi stafnya tidak bisa melakukannya. Keempat orang di belakangnya tampak sangat dingin. Kemudian seorang pemuda berjanggut lebat datang dan berkata, "Xiaoxian, bagaimana bisa kau melakukan itu? Sebagai saudaramu, aku harus mengkritikmu. Jika kau ingin mencari pacar, kau harus mencari yang seperti Tianrui. Bagaimana kau bisa menemukan pria yang sudah bercerai dan punya anak? Bukankah kau bodoh?" Hu Xiaoxian tertawa dan berkata, "Saudara Qian Kun, Anda salah paham, Haodong belum menikah, ini adalah putri angkatnya." Kemudian dia memperkenalkan keempat orang itu kepada Qin Haodong secara berurutan. Yang baru saja berbicara adalah Zhao Qiankun,
dan 3 lainnya adalah Xie Zidan, Wang Yuancheng, dan Dong Xihai. Hu Xiaoxian menambahkan, ada yang ingin kukatakan padamu, Hao Dong adalah seorang dokter, dia akan pergi ke Senongjia untuk mengambil obat-obatan, kurasa terlalu berbahaya baginya untuk pergi sendirian, apakah kau keberatan jika dia bergabung dengan tim kita? Ya, aku keberatan. Orang pertama yang keluar adalah Zhao Qiankun, yang tampaknya memiliki hubungan baik dengan Lei Tianrui. Xiaoxian, jangan lupa bahwa kita punya tugas kali ini, jika kita membawa 2 orang biasa, kita akan terkena dampaknya, bagaimana jika kita tidak bisa menyelesaikan tugas itu? Aku juga tidak setuju, kata Wang Yuancheng, yang mengenakan pakaian kamuflase, kita akan masuk jauh ke Senongjia, tempat yang kita tuju terlalu berbahaya, jika kita tidak melindungi temanmu dengan baik, dia akan berada dalam bahaya. Ya, dia pergi ke Senongjia untuk mengambil obat-obatan dan membawa seorang anak bersamanya. Bukankah itu omong kosong? Saya pikir dia harus pulang secepatnya dan tidak membuat masalah bagi orang lain. Pria botak yang berbicara itu bernama Xie Zidan. Orang ini memiliki sifat pemarah dan berbicara tanpa sopan santun. Qin Haodong merasa geli melihat bahwa dirinya, Kaisar Agung Greenwood, dianggap sebagai beban oleh orang lain, tetapi dia tidak peduli. Jika Hu Xiaoxian tidak dapat meyakinkan teman-temannya, akan lebih mudah baginya untuk membawa anak kecil itu ke gunung sendirian. Qin Haodong berkulit putih, lembut, dan penuh dengan kutu buku. Tidak heran orang-orang ini memandang rendah dirinya. Orang-orang biasa tidak dapat melihat bahwa dia adalah seorang seniman bela diri dengan kekuatan terbuka tingkat 9. Ditambah dengan alasan Lei Tianrui, orang-orang ini dengan suara bulat menentang Qin Haodong bergabung dengan mereka. Hu Xiaoxian berkata, Haodong adalah dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang hebat, bergabungnya dia ke dalam tim kami tidak akan menjadi hambatan bagi kami, sebaliknya, hal itu akan meningkatkan kekuatan kami secara keseluruhan. Xiaoxian, kurasa dia berusia awal 20-an, seberapa hebat pemuda seperti itu dalam bidang kedokteran, aku khawatir dia masih magang. Xiaoxian, bahkan jika kamu ingin membelanya, kamu tidak perlu membuat alasan yang lucu seperti itu. Tidak mengherankan, orang lain terus menentang bergabungnya Qin Haodong. Hu Xiaoxian sedikit kesal. Dia baru saja akan marah. Kemudian dia mendengar Lei Tianrui berkata, baiklah, jangan ribut, tim kita hanya kekurangan seorang dokter, sudah tepat bagi Dr. Qin untuk bergabung dengan kita, kita harus menyambutnya. Bos, tapi... Zhao Qiankun baru saja ingin mengatakan sesuatu lagi. Lei Tianrui berkata dengan dingin, jangan membantah, jangan lupa bahwa aku adalah pemimpin tim aksi ini, Xiaoxian adalah wakil pemimpin, kamu harus 100% mematuhi kami. Ya, Tuan. Lei Tianrui memberi perintah, dan yang lainnya, meski ragu, menyetujuinya. Qin Haodong sedikit terkejut. Ia mengira Lei Tianrui akan mengambil kesempatan untuk menentangnya bergabung. Tanpa diduga, orang ini tiba-tiba setuju. Namun satu hal yang pasti. Ia jelas tidak punya niat baik. Hu Xiaoxian sangat senang melihat teman-temannya menerima Qin Haodong. Dia berkata, apakah kalian semua lapar? Aku akan pergi ke dapur untuk memasak sendiri dan memberimu makanan yang enak. Bagus sekali, sudah lama aku tidak mencicipi masakan Xiaoxian. Xie Zidan menelan ludahnya saat berbicara. Jelas, masakan Hu Xiaoxian sangat populer. Tunggu sebentar, semuanya, makanannya akan segera siap. Hu Xiaoxian berkata dan berbalik ke dapur. Yang lain duduk dan beristirahat. Lei Tianrui dan Zhao Qiankun pergi ke pintu restoran untuk merokok. Zhao Qiankun mengeluarkan korek apinya dan menyalakan rokok mereka. Kemudian dia berbisik, bos, saya tidak mengerti, Anda telah mengejar Xiaoxian begitu lama, mengapa Anda harus menerima bocah gigolo itu? Lei Tianrui memasukkan rokoknya ke dalam mulutnya dan menghirupnya dalam-dalam 2 kali. Dia berkata, tidak ada gunanya tidak membiarkannya masuk, bisakah Xiaoxian berubah pikiran, aku tahu betul temperamen gadis ini, dan melakukan itu hanya akan memperburuk mentalitas pemberontaknya. Zhao Qiankun berkata, tapi bocah gigolo ini bersama kita hanya akan meningkatkan peluang mereka untuk bersama, dan dengan begitu harapanmu akan semakin kecil. Lei Tianrui berkata, alasan mengapa Xiaoxian menyukai bocah gigolo ini pasti karena penampilannya, sekarang kita bawa dia ke Senongjia bersama kita, setelah sekian lama, Xiaoxian akan melihat bahwa bocah gigolo ini hanyalah sampah, tidak sebaik aku, seorang jenius bela diri, hanya dengan cara ini Xiaoxian dapat melihat dengan jelas kelebihanku. Itu benar, dia sama sekali tidak setara denganmu. Zhao Qiankun mengangguk dan berkata. Wajah Lei Tianrui menunjukkan ekspresi muram. Dia berkata dengan nada licik, dan apa itu Senongjia, di sini berbahaya, bahkan kita harus ekstra hati-hati, ketika bocah gigolo itu secara tidak sengaja kehilangan nyawanya, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Zhao Qiankun tiba-tiba menyadari bahwa inilah alasan Lei Tianrui membawa Qin Haodong bersama mereka.
Cara terbaik untuk membuat Hu Xiaoxian berubah pikiran adalah dengan menyingkirkan Qin Haodong. Bos, Anda sangat pintar. Zhao Qiankun mengangkat ibu jarinya. Kau terlalu berpikiran jernih, gunakan otakmu dalam segala hal, kata Lei Tianrui dengan bangga. Di masa depan, kau perlu tahu cara menahan emosimu, jangan biarkan Xiaoxian melihat bahwa kita memusuhi pria itu, kemudian kita dapat menemukan kesempatan yang tepat dan mengirimnya langsung ke surga, dan masalah ini akan selesai. Begitu ya, Tuan, saya akan berhati-hati. Keduanya mengobrol sebentar. Kemudian mereka mematikan rokok mereka dan masuk ke dalam restoran bersama-sama. Setelah beberapa saat, Hu Xiaoxian keluar dari dapur sambil membawa piring-piring yang mengepul. Ia berseru, ayo makan sekarang, ini makanan hangat terakhir, saat kita sampai di Senongjia, kita hanya bisa makan makanan padat. Bab 205. 5 Iblis. Hu Xiaoxian adalah juru masak yang baik. Daging yang dimasaknya harum. Si kecil hampir kenyang, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak makan lebih banyak. Hu Xiaoxian berkata sambil menambahkan sepotong daging rusa yang sudah dimasak ke piring si kecil. Kemudian dia menambahkan satu lagi ke mangkuk Qin Haodong. Ketiganya berbicara dan tertawa seperti keluarga. Mata Lei Tianrui memancarkan cahaya dingin, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melampiaskannya pada makanan di hadapannya. Tim berangkat setelah makan siang. Tim Lei Tianrui tiba dengan 2 mobil Hummer yang berperalatan lengkap. Mobil-mobil itu cukup besar untuk menampung Qin Haodong dan si kecil. Awalnya Hu Xiaoxian berada di mobil yang sama dengan Lei Tianrui, tetapi dia naik mobil lain bersama 2 orang lainnya. Ketiganya duduk di kursi belakang. Lei Tianrui tampak tertekan. Dia meminta Xie Zidan dan Hu Xiaoxian untuk menyetir. Anggota tim lainnya masuk ke Hummer lainnya. Mesin dinyalakan dan tim melaju jauh ke dalam hutan primitif Senongjia. Kemampuan Hummer untuk mengapung di permukaan tanah sangat baik, tetapi tanah hutan primitif itu terlalu terjal. Tidak banyak jalan dan tanahnya tertutup dahan dan daun pohon yang membusuk. Mereka melaju pelan, mungkin tidak lebih cepat daripada berjalan kaki. Saat mereka menyalakan mesin, Zhao Qiankun berkata, "Bos, sepertinya kita harus menyingkirkan bocah gigolo itu secepatnya, dia sangat menyebalkan." Lei Tianrui berkata dengan wajah cemberut, "Dia harus dibunuh, tapi kita harus melakukannya dengan cara yang pasti, memastikan Xiaoxian tidak menyadarinya." Zhao Yukun menoleh ke Dong Xihai dan berkata, "Xihai, kamu ahli dalam urusan hutan, dan kamu sudah sering ke Senongjia, apakah ada cara agar kita bisa membunuh orang itu tanpa diketahui siapapun?" Dong Xihai membaca peta elektronik di mobil dan menunjuk suatu tempat di depan mereka. Ia berkata, "Ada cannibal fin yang besar di sini, salah satu temanku dimakan oleh monster itu, kami akan tiba di sana besok pagi, dan mungkin berkemah di sana untuk makan malam. Ayo bergerak cepat dan rebut semua tempat lainnya dan tinggalkan tempat di dekat cannibal fin. Kau tahu apa yang akan terjadi selanjutnya?" Dong Xihai berkata sambil tertawa, yang lain telah membaca pikirannya. Zhao Qiankun berkata, "Xihai, itu ide yang bagus, tapi Xiaoxian selalu bersama si bajingan itu, dia wanita yang disukai bos kita, kita tidak bisa membiarkannya terluka oleh cannibal fin." Dong Xihai berkata, "Tidak apa-apa, bos kita dan Xiaoxian memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara kita semua, mereka telah mencapai level pertama dari kekuatan terselubung, cannibal fin memang mengerikan, tetapi ia tidak bisa menelan begitu saja kekuatan yang berada di level pertama dari kekuatan terselubung tanpa suara. Kami punya banyak orang di sini, kami akan bersiap, jika Xiaoxian dalam bahaya, kami akan segera menyelamatkannya untuk memastikan dia baik-baik saja." Lei Tianrui mengangguk puas. Ia berkata, "Itu ide yang bagus, Xiaoxian tidak akan bisa menuduh kita melakukan apapun jika kita menyerahkan bocah gigolo itu kepada cannibal fin." Wang Yuancheng berkata, "Saya merasa kasihan pada gadis kecil itu, dia sangat menggemaskan." Lei Tianrui berkata dengan wajah cemberut, "Ayahnya yang akan disalahkan, beraninya dia merayu Xiaoxian." Setelah kedua Hummer itu pergi, 5 orang mampir di hotel, di antaranya ada 3 pria dan 2 wanita. Mereka mengenakan kostum aneh, dan yang memimpin adalah seorang pria pemberani. Tingginya sekitar 1,9 meter, dengan penutup mata di mata kirinya, tampak sangat garang. Setelah mereka memasuki rumah, seorang wanita berpakaian ketat menggoyangkan pinggangnya seperti ular. Dia mendekati meja tempat Qin Haodong dan yang lainnya baru saja makan malam, dan mengulurkan tangan untuk merasakan piring-piring yang belum dicuci. Kemudian dia berbalik dan berkata, "Kala jengking, masih hangat, mereka belum lama pergi. Siapa yang tahu kalau ini dimakan oleh mereka? Mungkin ini milik orang lain," kata seorang wanita berpakaian serba hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan sepatunya pun berwarna hitam. Warna itu benar-benar menonjolkan lekuk tubuhnya yang seksi. Wanita itu memarahi dengan genit, "Black Widow, kau selalu mempertanyakan spekulasiku." Pada saat itu,
seorang pria tinggi kurus berkata, "Bos, ada seseorang di belakang ruangan." Naga bermata satu berkata, "Aku akan memeriksanya." Ketika bos gendut itu diusir, dia menatap ke dalam hutan dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Malam baru saja tiba, tetapi beberapa serigala sudah mengitarinya. Begitu malam tiba, mereka akan melompat dan mencabik-cabik makanan. Tolong, seseorang tolong. Sebesar apapun penderitaan yang mereka alami, tidak seorang pun berteriak minta tolong hingga Hu Xiaoxian dan yang lainnya pergi, karena mereka takut akan membuat marah orang-orang itu dan langsung terbunuh. Sekarang kedua Humir itu sudah pergi, mereka tidak takut apapun dan berusaha sekuat tenaga untuk berteriak minta tolong. Mereka semua sekarang cacat, dan hampir tidak bisa merangkak. Mereka pasti akan menjadi santapan serigala jika tidak ada yang menolong. Saat bos gendut itu berusaha sekuat tenaga untuk berteriak minta tolong, sepasang sepatu kulit hitam berhenti di depannya. Dia mengangkat kepalanya, lalu dia melihat naga bermata satu dan yang lainnya. "Tolong, tolong, kawan, tolong bantu aku," pinta bos gendut itu seakan-akan ia telah melihat sang juru selamat. Naga bermata satu memandang sekelilingnya dengan mata satu-satunya dan bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" "Kami orang jujur, mengelola toko di sini, kami dirampok oleh sekelompok bandit hari ini. Mereka merampok kami dan mematahkan tangan dan kaki kami, tolong bantu kami." Bos gendut itu memasang ekspresi menyedihkan. Naga bermata satu bertanya, "Seperti apa rupa para bandit itu, berikan aku semua detailnya." Bos gendut itu berkata, "Awalnya, seorang pria tampan datang sambil menggendong seorang gadis kecil, diikuti oleh 5 pria dan seorang wanita. Orang-orang itu sangat galak, mereka langsung memukuli kami begitu mereka masuk. Anda lihat betapa parahnya kami terluka." Black Widow mengeluarkan sebuah foto. Ia menyerahkannya kepada bos gendut itu dan bertanya, "Apakah kamu kenal wanita itu?" Orang yang ada di foto itu tidak lain adalah Hu Xiaoxian. Bos gendut itu menjawab dengan tergesa-gesa, "Tentu saja, dia mematahkan kakiku." Wanita berbaju merah itu berkata, "Bagaimana dengan itu, Black Widow, tebakanku benar, mereka baru saja pergi." Black Widow bertanya lagi, "Bagaimana dengan pria tampan yang membawa anak itu?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kenapa kau peduli, kejar saja target kita, dia hanya seorang gigolo, aku akan menjilatnya jika aku menganggapnya tampan, atau membunuhnya jika tidak." Naga bermata satu berkata, "Sepertinya mereka belum pergi jauh, ayo cepat menyusul mereka." Katanya sambil berbalik hendak pergi. Saat itu bos gendut itu panik. Dia berteriak tergesa-gesa, "Sobat, aku sudah menjawab semua yang kau minta, sekarang bantu kami." "Terima kasih sudah mengingatkanku." Naga bermata satu menoleh ke arah bos gendut itu dan berkata dengan dingin, "Singkirkan mereka semua, kita tidak boleh membiarkan mereka mengungkap keberadaan kita." Bos gendut itu tercengang. Dia adalah orang jahat sepanjang hidupnya, dan tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa dia akan bertemu dengan orang jahat yang bahkan tidak akan ragu untuk membunuh mereka semua. Dia memohon dengan tergesa-gesa dan berkata, "Jangan, kawan, kasihanilah aku tidak akan memberitahu siapapun bahwa aku melihatmu." Wanita itu berjalan ke arahnya, menggoyangkan pinggangnya seperti ular. Dia berkata dengan nada genit, "Dasar gendut, aku bisa membiarkanmu bersenang-senang sebelum mati jika kamu tampan, tapi karena kamu tidak tampan, aku akan membunuhmu saja." Setelah dia berkata demikian, cahaya dingin menyala di tangannya. Leher bos gendut itu terpotong. Pada saat yang sama, 7 atau 8 orang bos gendut itu berteriak. Tak lama kemudian, mereka semua terbunuh. Setelah selesai, kelima orang itu menelusuri jejak ban kedua mobil Humir itu dan melaju cepat untuk menyusul. Lei Tianrui dan yang lainnya tidak menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Mereka melaju pelan-pelan. Jalan di hutan semakin kasar. Cat kedua Humir itu tergores. Untungnya, pelindungnya cukup kuat, jadi tidak ada kerusakan besar. Situasinya terkadang menjadi lebih buruk, tidak ada jalan yang bisa diikuti. Duri-duri tumbuh lebat, sehingga sulit untuk dilewati. Mereka harus turun dari kendaraan dan membuat jalan keluar dengan pisau. Pada saat yang sama, Qin Haodong akan membawa anak kecil itu untuk mengumpulkan tanaman obat. Sementara Zhao Qiankun dan yang lainnya kelelahan, Qin Haodong bersikap santai dan riang, yang benar-benar membuat yang lain kesal. Mereka berhenti dan melanjutkan perjalanan. Setelah setengah hari, mereka telah menempuh perjalanan sejauh 60 atau 70 km. Pada malam hari, mereka berkendara ke sebuah lapangan terbuka. Dong Xihai berkata, "Bos, akan terlalu berisiko jika kita terus berjalan di hutan pada malam hari, mari kita berkemah di sini." Lei Tianrui berkata, "Itu keputusanmu, kamu ahlinya di sini." Zhao Yukun menepikan Homer, begitu pula Xie Zidan. Kemudian mereka mulai mendirikan kemah, bersiap untuk bermalam di sana. Dong Xihai memiliki banyak pengalaman di hutan. Ia merasa seperti di rumah sendiri.
Segera setelah ia meraih senjatanya dan pergi keluar, ia kembali dengan 3 ekor burung pegar dan 2 ekor kelinci. Setelah membersihkan kelinci dan burung pegar, ia menyalakan api untuk memasaknya. Membuat api di hutan bisa berbahaya, tetapi orang-orang ini sangat berpengalaman sehingga mereka tidak khawatir tentang kebakaran hutan. Setengah jam kemudian, burung pegar dan kelinci hampir siap. Baunya memenuhi udara hutan. Lei Tianrui mengambil seekor burung pegar emas yang renyah dan berjalan ke Hu Xiaoxian. Dia mencoba merayunya dan berkata, "Xiaoxian, kamu pasti lelah karena seharian bekerja, apakah kamu lapar?" Dia hendak membagi burung pegar itu dengan Hu Xiaoxian, tetapi sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Hu Xiaoxian meraih burung pegar itu di tangannya dan berkata, "Terima kasih." Sebelum Lei Tianrui sempat bereaksi, Hu Xiaoxian telah melemparkan burung pegar itu ke Qin Haodong dan berkata, "Haodong, kamu pasti lelah, apakah kamu lapar? Burung pegar itu sudah matang, makanlah selagi hangat." Qin Haodong dan 2 orang lainnya duduk-duduk dan berbagi burung pegar seperti keluarga. Lei Tianrui mungkin berhati-hati, tetapi dia tidak bisa lagi menyembunyikan wajahnya yang cemberut. Jika mata bisa membunuh, Qin Haodong pasti sudah dipotong-potong. Zhao Qiankun memilih burung pegar yang paling enak dimasak dan menarik Lei Tianrui ke samping. Dia berbisik, "Dia akan segera mati, jangan biarkan dia mengganggumu, dia akan dibunuh paling lambat besok." Lei Tianrui merasa lebih nyaman saat mendengarnya. Dia merobek kaki kelinci panggang dan mengunyahnya dengan keras. Apa yang telah terjadi hanyalah permulaan, dan apa yang akan terjadi bahkan lebih menyedihkan. Meskipun Homer dilengkapi dengan baik, mereka hanya membawa 6 tenda untuk 1 orang. Masalahnya muncul saat mereka hendak tidur karena Qin Haodong dan si kecil tidak punya tenda untuk ditinggali. Qin Haodong sebenarnya memiliki tenda besar di cincin penyimpanannya. Dia telah mempersiapkannya, tetapi dia tidak akan membocorkan rahasia cincin penyimpanan di depan begitu banyak orang. Lei Tianrui berkata, "Kita tidak punya cukup tenda, kenapa kamu tidak tidur di mobil saja?" Mohon dukungan ente sekalian agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, terima kasih.